Ini tanda besar kiamat yang pertama, yaitu apa tadi? Dukhon. Apa itu dukhon? Kabut debu bersatu dengan asap yang sangat tebal membungkusi atmosfer bumi kita ini, dan bumi gelap segelap-gelapnya. Di masa dukhon ini asap itu teramat sangat panas kaum muslimin. Sudahlah panas, tebal lagi, bersatu dengan partikel-partikel debu dari daratan bumi yang membumbung ke langit. Jadi asap dan debu itu bersatu. Khusus orang kafir, orang munafik, ahli maksiat, cinta dosa, pengikut hawa nafsu, aliran-aliran sesat, orang-orang yang zalim dan para penjahat, mereka ini kata Allah dalam Al-Quran tersiksa habis Tuhan. Panas sepanas-panasnya. Paru-paru dan jantung mereka bagaikan hangus terbakar, tapi Allah tak izinkan mereka mati. Kulit mereka melepuh seperti mereka masuk ke dalam oven. Dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, bahkan dari lubang telinga, lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Mereka sangat tersiksa, tapi Allah tak biarkan mereka mati. Namun kata Rasulullah, dalam dukhon ini seluruh orang-orang yang beriman yang sebelum kejadian ini amal solehnya banyak, berkat iman dan amal soleh yang dimilikinya, Allah lindungi dia dari keras dan dahsyatnya, hebatnya tekanan dukhon ini. Dia tetap aman. Paling lemes aja karena lapar. Jadi dukhon ini berapa lama? 40 hari 40 malam. Setelah dukhon selesai, bumi kembali diterangi matahari. Cuaca di muka bumi mengalami perubahan ekstrim. Kemarau yang panjang, hujan langka dan susah turun, kering sungai-sungai di mana-mana, tanah menjadi retak-retak, panen menjadi gagal, hewan ternak pada mati, dan manusia mulai mengalami krisis makan. Makanan mereka langka didapat, dan sampai ke tingkat orang akhirnya terpaksa harus brutal dan ganas mencari siapa yang punya makanan akan dibunuh demi mendapatkan makanan itu. Tapi orang-orang beriman saat ini terjadi, mereka tidak akan saling membunuh. Mereka akan saling menjaga, dan makan minum kalian pada saat itu kata Rasulullah adalah zikir dan doa. Berapa lama penderitaan ini? Lebih kurang 2 tahun. Kemudian muncullah fitnah yang terbesar sejak Adam diciptakan Allah sampai hari kiamat, yaitu hadirnya dan munculnya Dajjal. Ternyata kata para sahabat seperti Ibnu Abbas, penyebab dukhon adalah datangnya hantaman meteor. Ini ya, datangnya hantaman meteor dari ruang angkasa menabrak daratan bumi, sehingga terjadilah dukhon. Meteor ini menimbulkan efek yang luar biasa ke muka bumi, Pak. Seluruh listrik semuka bumi padam dalam waktu yang sangat lama dan panjang. Semua teknologi shut down, berhenti semua teknologi, satelit nggak bisa berfungsi dan sebagainya. Di dalam Al-Quran beberapa penggambaran Allah di akhir zaman bahwa benda langit akan menghantam bumi yang menyebabkan orang-orang kafir dan orang jahat sedunia menderita dengan dahsyatnya penderitaan. Oke? Nah sekarang kapan meteor ini menabrak bumi? Nah apabila kamu kata Rasulullah sudah melakukan 3 hal ini, kamu yang dimaksud sini adalah Mekah, Madinah, penguasa Arab, Saudi. Apa yang dilakukan mereka kata Rasulullah? 1. Apabila kamu sudah berlomba-lomba mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita. 2. Apabila kamu sudah suka dan sudah menghalalkan musik, alat-alat musik. Dan yang ketiga, apabila kamu sudah meminum minuman khamar secara terbuka dan terang-terangan. Demi Allah wahai kaum muslimin, ketiga perangai hina ini Arab Saudi hari ini sudah melakukannya. Sekarang Arab Saudi sudah menjadi gila, menjadi negeri liberal. Kalau itu sudah kamu lakukan, petaka hujan meteor akan menghantam bumi kata Rasulullah. Berarti udah dekat sekali. Seharusnya ya, kapan? Entahlah, Allahu a'lam. Tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya serahkan pada Allah. Yang jelas pemicunya adalah penguasa Arab Saudi hari ini, Pak. Karena di sanalah yang paling terakhir masih mempertahankan norma-norma dan syariat Islam. Sekarang Arab Saudi
dia resmi menolak syariat Islam.